Mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Terlebih Tuhan, kami ingin mengucap syukur jika Tuhan masih selalu memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan tuntun dan berkati kami. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti dari isi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan sebuah kebenaran firman. Firman ini bercerita tentang sebuah peristiwa, saudara. Bercerita tentang sebuah peristiwa, dan di dalam peristiwa itu ada sebuah nama yang mungkin hampir tidak pernah kita dengar, dan mungkin sebuah nama yang jarang kita dengar, yaitu sebuah nama yang berbicara tentang nama seseorang yang bernama Malkus. Bukan Markus ya, tetapi Malkus. Di dalam firman Tuhan diceritakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting. Kenapa dikatakan penting? Karena peristiwa ini dicatat oleh 4 Injil di dalam Alkitab. Tetapi yang anehnya, nama Malkus cuma dicatat 1 kali saja di dalam Alkitab. Dan ini menjadi hal yang membuat kita ingin belajar apa maksud Tuhan. Karena bukan satu kebetulan ada sebuah nama diberikan di dalam Alkitab, walaupun hanya muncul 1 kali, kita harus yakin percaya bahwa ini adalah kebenaran firman yang Tuhan ingin mengajarkan kita dari peristiwa ini. Karena dicatat di dalam 4 Injil besar, yaitu Injil-Injil yang penting di dalam hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Luar biasa saudara, bagaimana diceritakan di sini ada seorang hamba imam besar. Bukan sembarang hamba, tetapi seorang hamba imam besar yang dipakai untuk memimpin sebuah pasukan yang direncanakan untuk mau menangkap Tuhan Yesus. Peristiwa ini dicatat di dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua mencatat peristiwa ini, tetapi hanya di Injil Yohanes yang dikatakan bahwa hamba imam besar itu ternyata punya sebuah nama, namanya adalah Malkus. Di dalam peristiwa ini yang membuat saya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu untuk merenungkannya adalah peristiwa ini terjadi detik-detik terakhir beberapa jam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Artinya ada sebuah peristiwa besar yang sedang terjadi. Bagaimana dikatakan Malkus ini adalah seorang hamba, tetapi hamba yang dipakai untuk menangkap Tuhan. Di dalam peristiwa ini dikatakan Malkus dipotong kupingnya oleh Petrus. Bagaimana dikatakan hamba ini mengalami masalah. Hamba ini sedang mengalami musibah, kupingnya putus. Tetapi kita lihat peristiwa ini dikatakan bahwa hamba ini disembuhkan kupingnya dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Petrus menetapkan kupingnya, kemudian Tuhan Yesus melarangnya dan menegurnya, dan Tuhan Yesus kemudian mengambil kupingnya dan meletakkan kembali ke tempatnya, dan kuping itu secara ajaib disembuhkan. Yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara renungkan hari ini adalah berbicara tentang mujizat. Malkus adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia adalah hamba orang-orang Yahudi, hamba imam besar, hamba yang tidak percaya Tuhan, hamba yang menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi ada sebuah peristiwa luar biasa bagaimana kasih Tuhan terlalu luar biasa, saudara. Tuhan menyembuhkan kuping Malkus ini dengan mujizat yang luar biasa. Bagaimana kuping yang putus disambung Tuhan kembali dengan cara yang ajaib. Malkus adalah orang yang langsung secara pribadi bisa merasakan mujizat yang Tuhan berikan. Malkus adalah orang terakhir yang menikmati mujizat yang Tuhan berikan secara langsung ketika Yesus hidup di dalam dunia. Tetapi ternyata saudara, dari firman ini yang coba kita renungkan adalah ternyata mujizat tidak menjadi jaminan bahwa orang itu akan diselamatkan, dan mujizat tidak menjadi jaminan bahwa orang akan percaya kepada Yesus.
Di dalam peristiwa ini saya coba cari informasi apa yang terjadi dengan Malkus. Saya coba membaca banyak artikel, banyak sekali bacaan-bacaan, tetapi ternyata tidak ada satupun artikel yang menyatakan bahwa Malkus ini yang dari orang tidak percaya, ketika mengalami mujizat, dia akhirnya percaya kepada Yesus dan bertobat. Artinya bahwa ternyata mujizat tidak menjadi jaminan orang akan menerima keselamatan. Mujizat tidak menjamin bahwa orang akan imannya bertumbuh, saudara. Ternyata ketika seseorang mengalami mujizat, itu bukan satu-satunya tujuan di dalam hidup kita. Hari ini banyak orang yang ke gereja, banyak orang yang datang beribadah, punya tujuan yang selalu ingin mencari mujizat dari Tuhan. Banyak orang yang beribadah selalu mencari kesembuhan, mengharapkan Tuhan berikan mujizat-Mu. Berikan suatu hal yang spektakuler yang ingin dialami oleh manusia. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa ternyata mujizat tidak bisa membuat iman kita bertumbuh. Tetapi di sini dikatakan kita ingin belajar lebih jauh lagi. Firman Tuhan mengatakan kalau kita buka di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman itu timbul dari pendengaran. Tetapi pendengarannya yang bagaimana, saudara? Dikatakan bahwa dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diteguhkan bahwa kita harus sekarang ketika kita beribadah, ketika kita ke gereja, punyalah tujuan bahwa kita datang untuk mendengarkan firman. Karena firman itulah yang membuat iman kita semakin besar. Karena ketika kita mendengar firman itulah yang membuat iman kita percaya kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh. Hari ini bukan mujizat yang membuat iman kita bertumbuh, saudara. Banyak sekali orang yang berharap bahwa ketika mereka mendengar sebuah kesaksian, mereka mendengar di gereja sana bisa melakukan mujizat, mereka mendengar ada hal-hal yang spektakuler. Banyak orang yang imannya goyang, akhirnya mulai berbondong-bondong beralih untuk fokusnya mencari mujizat. Melalui peristiwa ini kita boleh belajar bersama-sama. Malkus orang terakhir yang merasakan mujizat dari Tuhan. Malkus orang yang sendiri merasakan bagaimana Tuhan membuat hal yang luar biasa, kuping yang putus bisa disambung Tuhan dengan tanpa operasi, tanpa melakukan hal apapun, karena Tuhan yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang luar biasa. Ternyata saudara, hari ini kita mau belajar, janganlah sekarang kita datang ke gereja cuma mendengarkan pengajaran-pengajaran yang membawa kita kepada mujizat. Tetapi hari ini kita mau fokus. Kalau datang beribadah, carilah firman Tuhan. Karena firman itulah yang membuat iman kita timbul. Karena firman Tuhan itulah yang membuat kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan lagi kita kembali fokus kepada mujizat. Mujizat pasti bisa Tuhan lakukan. Tetapi mujizat yang terbesar yang harus kita sadari hari ini adalah ketika kita mau berdoa, ketika kita mau beribadah, ketika kita hari ini bisa mengerti setiap firman, bisa mengerti apa yang dinyatakan Tuhan melalui firman yang kita baca, sesungguhnya itulah mujizat terbesar di dalam hidup kita. Hari ini jangan salah fokus, saudara. Jangan lagi kita datang ke ibadah cuma mau mencari hal-hal yang menyenangkan jasmani kita. Banyak orang yang selalu mencari berharap masalahnya dapat disembuhkan, masalahnya ada jalan keluar, penyakitnya mau disembuhkan dengan keadaan spektakuler, dengan merasakan mujizat. Ternyata hari ini yang jauh lebih penting adalah ketika kita bisa mengerti firman. Di sini dikatakan, coba kita lihat lagi di firman Tuhan di Roma 10 ayat yang ke-9. Firman ini akan berkata bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih penting. Ada mujizat yang lebih besar yang sedang kita lupakan, yaitu keselamatan saudara dan saya. Di Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, artinya saudara dan saya mengaku dengan mulut kita, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya hari ini ketika saudara dan saya, kita bisa dengar firman, kita mengerti firman, kita mengerti apa maunya Tuhan. Dan ketika kita mulai percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan,
Itulah mujizat terbesar, yaitu ketika saudara dan saya hari ini bisa menerima keselamatan. Anugerah keselamatan yang terbesar adalah bukan mujizat, tetapi anugerah keselamatan yang harus nomor satu di dalam hidup saudara dan saya adalah ketika keselamatan itu sudah saudara dan saya terima. Ketika saudara dan saya hari ini percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, itulah mujizat terbesar kalau kita bisa mengenal Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekatkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, di dalam studi, di dalam keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun itu juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah engkau akan terima kesembuhan itu. Jika saudara yang masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.